begitu. Jadi kenapa terjadi pelanggaran, misal merokok dan ya begitulah pelanggaran-pelanggaran yang tertulis. Kebanyakan santri melanggar itu karena prediksi awal dan prediksi akhir, awal dan akhir adalah dia kehilangan niat. Jadi makanya perlu ditekankan lagi kenapa niat itu harus kita hadirkan atau harus kita ucapkan. Karena selain dalam pengertian ibadah wajib niat adalah syarat, begitupun dalam kegiatan keseharian kita. Kalau kita dalam keseharian niatnya benar menuntut ilmu, maka aktivitas pesantren atau tata tertib pesantren atau aturan pesantren itu tidak akan dilanggar. Karena kita masih ingat dengan tujuan awal kita, dengan maksud awal, dengan tujuan atau niat kita pesantren. Nah, begitu. Lalu bagaimana cara agar kita bisa kembali kepada niat awal atau menata ulang niat? Kita hapus dulu. Ini di luar niat ibadah wajib ya. Pertama, untuk menata ulang niat. Menata ulang niat. 1. Yaitu muraqabah. Muraqabah artinya sadari bahwa Allah selalu tahu isi hati kita. Muraqabah kita tulis. Muraqabah. 2. Tajdid an-niyah atau memperbarui niat kita setiap kali merasa lelah atau merasa hilang arah. Tajdid an-niyah. 3. Tawakal tetap. Tawakal. 4. Muhasabah. Muhasabah. Ini diperlukan untuk kita jika kita sudah melenceng dari niat awal kita pesantren. Jika kita sudah tidak beraturan lagi, bahkan termasuk alasan boyong juga karena udah hilang. Makanya kita perlu menata ulang niat. Di situ nomor 1 ada apa, Kang? Muraqabah. Sadari bahwa Allah selalu tahu isi hati kita. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, itu Allah tahu. Maksudnya Allah tahu itu apa? Artinya harusnya kita sadar bahwa tujuan kita atau maksud kita itu bisa diingatkan kembali gitu. Bisa kita ingat sendiri atau bisa kita sadar bahwa Allah itu tahu tujuan kita. Terus nomor 2, tajdid an-niyah. Memperbarui niat setiap kali merasa lelah atau hilang arah. Nah, ini untuk santri-santri yang hilang arah itu yang tadi dibilang ya, melanggar peraturan, melanggar tata tertib, bahkan pengen boyong, itu udah bagian dari hilang arah niat awal kita pesantren.
maka harus diperbarui. Terus kemudian ada tawakal. Tawakal itu menyerahkan hasil pada Allah. Fokus kita hanya pada ikhtiar yang baik. Menyerahkan hati pada Allah atau tawakal itu artinya kita nggak usah ingin hasil kita cepat tercapai. Kayak misal tujuan awal tadi pesantren adalah menuntut ilmu. Nah, kita nggak harus jangan cepat menuntut ilmu. Oh, kok saya belum menuntut ilmu ya? Nah, itu untuk tawakal kita nggak harus ke situ dulu, tapi kita ikhtiar bagaimana cara menuntut ilmu. Jadi jangan dulu merasa gagal, atau ketika gagal pun jangan merasa rendah diri, karena itu bagian dari hasil. Misal setelah ujian di pesantren ternyata beberapa santri tidak naik kelas, nah itu jangan rendah diri, karena itu bagian dari tawakal. Tawakal artinya kita fokusnya pada ikhtiar atau usaha kita. Kalau kita usaha belajarnya rajin, tekun, maka pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren juga ya bisa kita imbangi, bahkan bisa kita kuasai kalau kita praktekkan. Dan yang terakhir untuk cara menata niat adalah muhasabah atau evaluasi. Evaluasinya gimana ya? Kita tanya pada diri sendiri. Saya ini melakukan kegiatan ini atau pesantren ini karena siapa? Karena apa? Untuk apa? Itu evaluasi. Jadi keempat dari poin tersebut adalah tujuannya menata ulang niat kita. Gitu. Kalau Allah hanya menilai dari niat, seberapa tulus kita dalam melakukan mengaji, dalam menjalankan tugas, bahkan dalam mencintai orang lain. Oke, sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma aslih lana niyatana waj'al amalana khalisatan liwajhik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yaitu materi atau tema pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selebihnya kita adakan sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham. Iya, gimana Kang? Itu nomor 2 sama ada. Tajdid an-niyah. Iya. Evaluasi. Iya, jadi tajdid an-niyah atau memperbarui setiap kali ini kita merasa hilang arah dengan muhasabah atau evaluasi, itu keduanya sangat berkaitan. Kaitannya apa? Kalau tajdid an-niyah itu poinnya adalah untuk kita yang hilang arah. Maka dari hilang arah ini lahirlah evaluasi. Nah, ini pertanyaan yang bagus dan sangat krusial, penting. Jadi dalam tajdid an-niyah dan muhasabah itu memang sangat berkaitan, karena dari keempat poin ini memang tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk menata ulang. Baik itu memperbarui niat awal,
atau evaluasi. Evaluasi kan artinya kita melakukan atau melihat ulang apa kegiatan kita selama ini. Apakah kegiatan kita selama ini melenceng? Nah, itulah kaitannya. Jadi kalau kegiatan kita melenceng, setelah evaluasi tahu bahwa kegiatan kita melenceng, maka tajdid aniyah diperlukan, artinya memperbarui niat lagi. Gitu. Ya bagus Kang, gimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, saya kasih tugas untuk teman-teman semua. Jadi tugasnya adalah malam hari ini kalian coba evaluasi atau tata ulang niat. Evaluasinya bisa atau menata ulang niatnya bisa harian, seharian ini kita melakukan apa, apakah sesuai dengan tujuan awal kita, atau kita evaluasi selama kita mesantren di sini. Nah itu silahkan teman-teman tulis hasil dari cara menata niatnya atau evaluasinya, kemudian besok dikumpulkan. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya tutup. Cukup. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.